Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kanjeng Nabi Muhammad iku kaulane Allah, utusane Allah, Kang Rama Raden Abdullah, Kang Ibu Dewi Aminah, ikang lahir ono Mekah, hijrah ing Madinah, kesementeng ing Madinah, Gera ing Madinah, sedo ing Madinah, disinarakaken ing Madinah. Bangsane bangsa Arab, bangsa Rasul, bangsa Quraisy, mutawi yuswane Kanjeng Nabi Muhammad iku sawidak tahun punjul 3 tahun. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammadin wa alihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Saya Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati kepada dosen pengampu mata kuliah Khitabah dan Bataki, yang saya hormati kepada mahasiswi PIAUD 2 IBM Tegal. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah yang Maha Ghafur, yang telah memberikan beribu-ribu kenikmatan kepada kita semua yang tidak bisa dihitungkan, satu persatu, khususnya nikmat sehat, nikmat walafiat, nikmat iman dan Islam, yang sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat yang insya Allah mulia ini. Sholawat serta salam kita curahkan, kita limpahkan ke baginda tercinta, baginda termulia, pemimpin di atas pemimpin, pemimpin yang adil dan bijaksana, pemimpin yang cinta umatnya, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tidak lupa pula kepada teman-teman PIAUD, semoga kita selalu diberi sehat, nikmat sehat, iman Islam, kita bisa masuk maba bareng, bisa keluar wisuda juga bareng. Amin 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 ya rabbal alamin. Para mahasiswi PIAUD 2 yang saya cintai, dijelaskan dalam sebuah kitab bahwasanya sebagian dari cabang keimanan adalah mencintai. Ya, mencintai ini apa sih Mbak, Mas? Ya, yaitu mencintai siapa? Yaitu mencintai Nabi Muhammad SAW. Nah, Mbak, karena tidaklah sempurna keimanan kita, sehingga kita lebih mencintai Nabi dari mencintai diri sendiri, mencintai seluruh makhluk di muka bumi. Hal ini sebagaimana dijelaskan sesuai sabda Nabi, yang artinya tidaklah sempurna keimanan salah seseorang di antara kalian sehingga cintaku lebih besar, sehingga cintaku lebih dicintai daripada dirinya sendiri, harta anaknya, orang tuanya, manusia, dan seluruhnya. Jadi teman-teman, cinta kepada Nabi Muhammad, mana buktinya?
yaitu menjalankan segala sunah-sunahnya, suka menjalankan sunah-sunahnya. Ya, Mang Teh, definisi cinta itu ada berapa sih? Nah, menurut anak sekolah nih, atau ya, yang pertama ada menurut anak sekolah dan anak santri. Menurut anak sekolah itu adalah cinta adalah cerita indah namun tidak dirasakan. Lalu menurut cinta santri, ini yang mesti Mona pasti pernah dengar ya. Cinta menurut santri itu, cinta adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat. Cinta adalah perkara yang tidak bisa diraba, tapi cinta bisa dirasakan di dalam getaran hati. Mas, Mbak, kecintaan kita tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kecintaan seorang anak kecil pada zaman Syekh Abdurrahman Ad-Dibai. Teringat dalam sebuah kisah nyata di zamannya Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, ketika beliau ingin berziarah ke makam Rasulullah, ada satu orang anak kecil yang ingin ikut berziarah. Lalu maka kata rombongan Syekh Abdurrahman Ad-Dibai mengatakan, "Hai anak kecil, engkau tidak boleh ikut. Ini perjalanan memakan waktu berhari-hari." Loh, kenapa berhari-hari? Kita mengingat pada masa zaman dulu tidak ada kendaraan bermotor, mobil, bahkan pesawat juga belum ada, karena teknologi belum secanggih di zaman ini. Bisa makan 4 hari, 5 hari, 6 hari, bahkan 1 minggu. Itu kata rombongan Syekh Abdurrahman Ad-Dibai. Engkau tidak perlu ikut, pergilah. Lalu anak kecil itu pun pergi. Pergilah rombongan Syekh Abdurrahman Ad-Dibai berziarah ke makam Nabi. Tanpa sepengetahuan rombongan, ternyata anak kecil itu bergelantungan di bawah kereta kuda Syekh Abdurrahman Ad-Dibai. Karena waktu itu Syekh Abdurrahman Ad-Dibai berziarah menaik kereta kuda, karena pada zaman itu adanya kereta kuda. Anak kecil itu bergelantungan, dia sampai berhari-hari ya, nggak minum, nggak makan, nggak tidur. Kalau tidur dia jatuh, pasti jatuh ya. Kalau tidur nggak minum, dia bagaimana mau minum? Nggak makan, ya kita tahu di bawah kereta kuda dia bergelantungan. Kalau makan ya pasti jatuh. Dia saat berada di kereta, dia hanya ingin pergi ke ziarah ke makam Nabi. Saking cintanya kepada Nabi, dia sembunyi-sembunyi di bawah kereta, nggak makan, nggak minum, nggak tidur sampai berhari-hari. Bayangkan, coba kita yang melakukan, pasti tidak kuat, pasti sudah jatuh karena tangannya sakit, berpegangan, ya bergelantungan, pasti kita sudah jatuh teman-teman. Lalu anak kecil itu ketika sampai di Madinah, anak kecil itu jatuh. Kita bayangkan, pasti jatuh karena sudah berhari-hari tidak makan, tidak ada tenaga, tidak minum, tidak tidur, sudah ngantuk sekali. Seorang anak kecil yang berhari-hari tidak makan, tidak minum, pasti sudah sangat lelah sekali. Anak kecil itu jatuh. Rombongan bilang, "Bukankah kau anak kecil yang waktu itu ingin ikut? Berarti dia sudah berhari-hari dia di bawah kereta ini." Nah, sang rombongan saja berhari-hari makan, minum, tidur kan ya. Nah, lalu anak kecil itu berlarian sampai dia terjatuh. Saking bahagianya dia sudah sampai di Madinah. Dia ambil debu-debu di Madinah. Lalu diusapkan mukanya, saking bahagianya. Sampai anak itu meninggal. Jadi dia tiba di makam Rasulullah, dia pun akhirnya meninggal. Karena apa? Dia tidak makan, tidak minum, juga tidak tidur. Anak kecil itu tersebut meninggal membawa kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Padahal anak kecil itu tidak tahu, tidak pernah memandang Nabi, tidak pernah berkumpul dengan Nabi.
tapi kecintaannya luar biasa kepada Nabi Muhammad SAW. Mbak-mbak, mas-mas, mudah-mudahan dengan adanya memperingati Maulid Nabi ini bisa menjadikan bukti cinta kita terhadap Nabi Muhammad SAW. Amin 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 ya robbal alamin. Oke, teman-teman, kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, nanti kita bertemu lagi memenuhi tugas kuliah ini. Mohon maaf atas kesalahan saya dalam berkata, berperilaku saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.